Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudiana Salam SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen tata niaga pertanian yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu mengenai produk, layanan, dan merek bagaimana sih menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Sebelum pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Anius Nita dengan NPM akhir 077, serta kelima rekan saya yaitu ada Mia Amelia dengan NPM akhir 061, Muhammad Fahrul Naufal dengan NPM akhir 062, Nazril Hasbilah dengan NPM akhir 063, Mutia Pasha dengan NPM akhir 066, serta Muhammad Nurhadi Gustiansyah dengan NPM akhir 078 yang sekarang tidak berkemungkinan untuk bisa mengikuti pertemuan pada kali ini karena sakit. Adapun yang melatar belakangi pembahasan kali ini yaitu yang menentukan keberhasilan fisik, tetapi juga layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, memahami konsep produk, klasifikasinya, serta strategi pemasaran yang tepat menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan memenangkan persaingan pasar. Selain itu, perusahaan perlu membuat berbagai keputusan terkait dengan produk dan layanan mereka, mulai dari pengelolaan lini produk hingga strategi branding yang kuat. Keunikan dalam pemasaran jasa juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pembahasan ini akan membahas secara mendalam aspek-aspek tersebut untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai strategi pemasaran yang efektif. Next. Adapun tujuannya yaitu memahami definisi dan klasifikasi utama produk serta layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, menganalisis keputusan yang dibuat perusahaan terkait produk dan layanan termasuk lini produk dan bauran produk. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik utama pemasaran jasa serta strategi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam sektor layanan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pentingnya strategi branding dalam membangun dan mengelola merek yang kuat di pasar. Next. Nah, apa sih produk itu? Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga dapat berupa jasa, pengalaman, informasi, atau ide yang memiliki nilai bagi konsumen. Penawaran menjadi dasar bagi perusahaan untuk membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Penawaran perusahaan seringkali mencakup barang dan jasa yang berwujud. Perusahaan tidak hanya menjual barang atau jasa, tetapi juga menciptakan nilai yang lebih luas. Hal ini penting dalam membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Seiring dengan perkembangan pasar dan meningkatnya persaingan, banyak perusahaan beralih dari sekadar menjual produk dan jasa ke strategi yang lebih berorientasi pada pengalaman pelanggan. Seiring dengan semakin terkomoditisasinya produk dan jasa, banyak perusahaan yang beralih ke tingkat baru dan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Untuk membedakan penawaran, selain sekedar membuat produk dan memberikan jasa, mereka menciptakan dan mengelola pengalaman pelanggan dengan merek atau perusahaan mereka. Next. Nah, dalam merancang produk dan layanan, perusahaan perlu memahami bahwa setiap produk terdiri dari 3 tingkatan utama, yaitu ada nilai pelanggan inti, produk aktual atau produk sebenarnya, dan produk tambahan. Tingkat pertama ini adalah nilai pelanggan inti, yaitu manfaat inti yang dicari oleh konsumen. Saat membeli suatu produk, pelanggan sebenarnya tidak hanya membeli barang fisik, tetapi juga pengalaman, emosi, atau solusi yang ditawarkan produk tersebut. Misalnya pada produk beras organik, manfaat inti yang diinginkan konsumen adalah kesehatan dan keamanan pangan. Karena mereka mencari produk yang bebas dari bahan kimia dan pestisida. Tingkat kedua adalah produk aktual atau produk sebenarnya, yaitu bentuk nyata dari produk yang mencakup fitur, desain, kualitas merek, dan kemasan. Semua elemen ini berfungsi untuk menghadirkan nilai inti dalam bentuk yang dapat digunakan oleh konsumen. Misalnya beras organik dikemas dengan desain menarik, memiliki sertifikasi organik, serta dikemas dalam ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pasar, misalnya dalam kemasan 1 kg atau 5 kg. Produk ini juga dapat memiliki branding yang kuat untuk membedakannya dengan beras konvensional.
Dan yang terakhir ada produk tambahan. Segala layanan tambahan yang melengkapi produk utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Layanan ini dapat berupa garansi, layanan purna jual, layanan perbaikan, serta ekosistem yang mendukung penggunaan produk secara maksimal. Contohnya ini bisa berupa layanan konsultasi pola makan sehat bagi pelanggan, program loyalitas, garansi kualitas produk, atau layanan pengiriman langsung ke rumah. Beberapa produsen memastikan beras organik, bahkan menawarkan paket berlangganan yang konsumen selalu mendapatkan produk berkualitas tepat waktu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi produk dan layanan. Nah, produk dan layanan terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu produk konsumen dan juga produk industri. Yang pertama, produk konsumen. Nah, produk konsumen adalah produk dan layanan yang dibeli oleh konsumen akhir untuk menjadi konsumsi pribadi yang terbagi lagi menjadi beberapa produk. Yang pertama ada produk kenyamanan. Nah, produk kenyamanan ini merupakan produk yang bisa dibeli secara berkala, segera dan dengan sedikit usaha untuk membandingkan dan membeli. Contohnya seperti deterjen, permen, majalah, dan makanan cepat saji. Nah, yang kedua ada produk belanja. Nah, produk belanja ini produk dan jasa yang jarang dibeli karena bahwa pelanggan membandingkan dengan cermat dengan kesesuaian kualitas dan harga dan juga gaya. Contohnya seperti furnitur, pakaian, peralatan utama, dan layanan hotel. Nah, yang ketiga ada produk khusus. Nah, produk khusus ini merupakan produk dan layanan konsumen yang berkarakteristik unik atau identifikasi merek yang membuat sekelompok pembeli bersedia melakukan upaya pembelian khusus. Contohnya seperti merek mobil tertentu, peralatan fotografi, lalu desainer, dan juga makanan lezat dan juga layanan medis atau hukum. Nah, lalu yang kedua adalah produk industri. Yang kedua adalah produk industri. Nah, produk industri adalah produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam menjalankan bisnis. Meliputi yang pertama ada bahan dan suku cadang. Nah, meliputi bahan mentah atau bahan baku yang diproduksi seperti produk pertanian yang meliputi gandum, ternak, buah dan sayur, dan juga produk alami seperti kayu, minyak mentah, dan biji untuk kelompok suku cadang seperti besi, benang, semen, kabel yang nantinya langsung dijual ke pengguna industri. Nah, yang kedua juga ada barang dan modal. Produk ini mendukung produksi atau operasi pembeli termasuk instalasi dan peralatan aksesori. Instalasi mencakup pembelian besar seperti bangunan dan peralatan tetap. Peralatan aksesori meliputi alat pabrik, portabel, dan peralatan kantor. Nah, peralatan ini memiliki masa pakai lebih pendek dan mendukung proses produksi. Lalu yang ketiga ada persediaan dan layanan. Nah, persediaan adalah produk kenyamanan yang dibeli dengan usaha minimal, terdiri dari persediaan operasi seperti pelumas, batu bara, dan barang pemeliharaan seperti cat dan juga paku. Layanan bisnis mencakup pemeliharaan seperti pembersihan, perbaikan, dan konsultasi seperti hukum dan juga manajemen. Layanan ini umumnya disediakan secara kontrak. Lalu next. Nah, yang ketiga ada organisasi orang, tempat, dan ide. Nah, selain yang kedua tadi, pemasar juga telah memperluas konsep produk dan untuk mencakup penawaran pasar lainnya. Yang pertama ada organisasi. Nah, organisasi terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku konsumen sasaran terhadap suatu organisasi, baik laba maupun rugi. Organisasi mempraktikkan pemasaran organisasi. Jadi, organisasi ini bisa berperan sebagai pemasar yang lebih efektif, yang biasanya digunakan oleh perusahaan, lembaga sosial, dan juga organisasi lainnya.
Contohnya dari kampanye Trip oleh Kaiser Permanente untuk mempromosikan kesehatan total. Lalu yang kedua ada orang. Nah, pemasaran orang terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan, mempertahankan atau mengubah sikap atau perilaku terhadap orang tertentu. Lalu membangun reputasi dan juga meningkatkan pengaruh pribadi yang biasanya digunakan oleh selebritas, politisi, atlet, dan profesional terhadap suatu produk ataupun layanan. Contohnya seperti Rachel Ray, koki selebritas dengan berbagai bisnis dan produk. Lalu yang ketiga ada tempat. Nah, pemasaran juga melibatkan tempat untuk berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap tempat-tempat tertentu seperti memasarkan kota, wilayah, atau negara untuk menarik wisatawan, penduduk, atau investor. Contohnya brand USA yaitu kampanye Discover Amerika untuk menarik turis internasional. Lalu yang keempat ada ide. Ide berfokus pada penyebaran ide untuk kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang berbagai macam strategi pemasaran dan perangkat bauran pemasaran yang dirancang untuk menghasilkan perubahan sosial yang bermanfaat untuk suatu pengambilan keputusan. Lalu next. Nah, ini ada bab 2 yaitu keputusan produk dan juga layanan yang mencakup 3 tersebut. Yang pertama ada atribut produk. Nah, atribut produk ini merupakan pendefinisian manfaat yang ditawarkan, yang dikomunikasikan dalam atribut produk tersebut dalam memasarkan suatu barang. Nah, terdapat 3 aspek utama yaitu kualitas produk, fitur produk, dan gaya dan juga desain. Yang pertama, kualitas produk yaitu dapat mempengaruhi kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Nah, kualitas ini juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu tidak ada cacat. Lalu definisi luas juga artinya menciptakan nilai dan juga kepuasan pelanggan. Nah, kualitas ini juga memiliki dimensi kualitas yaitu ada level dan juga konsistensi di mana nantinya perusahaan akan melakukan leveling terlebih dahulu dalam menciptakan kualitasnya, lalu nantinya akan secara konsistensi diproduksi. Lalu dalam kualitas produk ini juga menanamkan manajemen mutu produk, total quality management, yang nantinya melibatkan seluruh karyawan untuk meningkatkan mutu dalam proses produksi ataupun layanan. Nah, yang kedua ada fitur produk. Fitur produk ini berfungsi sebagai alat kompetitif untuk membedakan produk dari pesaing. Fitur ini nantinya akan bernilai tinggi dan memberikan keunggulan kompetitif dari pesaing yang lain. Nah, fitur produk ini juga harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelanggan, berikan nilai lebih, dan tetap mempertimbangkan efisiensi bagi perusahaan. Dan yang ketiga ada gaya dan desain. Nah, gaya hanya berkaitan dengan tampilan luar produk, bisa menarik atau membosankan. Namun, desain mencakup aspek tampilan dan kegunaan yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan seperti menarik hati dari hanya melihat desainnya saja. Penentuan gaya dan desain ini berawal dari observasi pelanggan untuk memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna. Nah, desain yang baik nantinya akan meningkatkan nilai estetika, fungsi, dan juga pengalaman pengguna. Next. Yang kedua ada branding. Merek atau branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain yang mengidentifikasikan produk atau layanan dan membedakannya dari pesaing. Merek memiliki makna lebih sekedar dari atribut fisik, yaitu membangun hubungan emosional dengan pelanggan juga. Nah, pentingnya branding ini bisa dilihat dari nantinya konsumen akan melihat merek sebagai bagian penting dari produk. Nah, juga merek akan menambah nilai pada pembelian dan menciptakan loyalitas pelanggan. Merek juga bukan hanya identitas, tapi juga membentuk persepsi, nilai, dan pengalaman pelanggan. Nah, nantinya pengalaman juga mengaitkan makna pada merek dan mengembangkan hubungan merek. Hasilnya merek memiliki makna yang jauh melampaui atribut fisik suatu produk. Next yaitu
Lalu yang ketiga ada packaging. Nah, packaging juga nantinya suatu hal yang penting dalam pemasaran. Nah, kemasan tidak hanya melindungi produk, tapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang dapat menarik perhatian pelanggan di rak toko. Desain kemasan yang menarik dan fungsional dapat memberikan pengalaman lebih baik bagi konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan label pada kemasan yang memberikan informasi penting seperti komposisi, cara penggunaan, serta manfaat produk. Lalu yang keempat ada labeling, yaitu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, label menjelaskan beberapa hal tentang produk, siapa yang buat, di mana yang dibuat, kapan dibuatnya, dan lain-lain. Lalu label juga membantu mempromosikan merek, mendukung posisinya dan terhubung dengan pelanggan. Yang kelima ada produk support service, yang dimana nantinya pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi juga mencari pengalaman terbaik dalam penggunaannya. Oleh karena itu, layanan seperti garansi, dukungan teknis, dan layanan purna jual menjadi sangat penting. Misalnya, perusahaan otomotif menawarkan layanan servis berkala untuk memastikan kendaraan pelanggan tetap dalam kondisi optimal. Dengan layanan tambahan yang baik, pelanggan merasa dihargai dan lebih mungkin untuk tetap setia pada merek tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada keputusan lini produk. Dalam strategi pemasaran, perusahaan juga harus mempertimbangkan keputusan mengenai lini produk atau produk lain. Lini produk adalah sekumpulan produk yang memiliki kesamaan dalam fungsi, target pasar, atau strategi pemasaran. Misalnya, Samsung memiliki lini produk smartphone yang mencakup berbagai segmen harga, dari kelas premium hingga kelas menengah. Nah, keputusan tentang lini produk ini melibatkan penambahan atau pengurangan produk dalam portofolio untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pasar dan tren industri. Lalu selanjutnya ada keputusan campuran produk. Selain lini produk, perusahaan juga perlu membuat keputusan mengenai bauran produk, yang mana bauran produk ini mencakup semua kategori produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dimensi utama dari bauran produk adalah lebar atau jumlah kategori produk, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Misalnya, Procter dan Gamble memiliki berbagai kategori produk, mulai dari perawatan pribadi, pembersih rumah tangga, hingga produk kesehatan. Dan selanjutnya, tentang pemasaran layanan, yang mana mencakup tentang sifat dan karakteristik layanan, strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Yang pertama, sifat dan karakteristik layanan. Layanan ini bersifat tidak berwujud, yang mana jasa tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan secara fisik sebelum dibeli. Contohnya, Anda tidak bisa melihat atau menyentuh jasa perawatan kesehatan sebelum membelinya. Dan yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Oke, selanjutnya sifat dan karakteristik layanan yang kedua itu tidak dapat dipisahkan. Yang mana jasa ini tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. Contohnya, jasa perawatan kesehatan yang diberikan oleh dokter tidak dapat dipisahkan dari dokter itu sendiri. Dan selanjutnya ialah variabilitas. Variabilitas merupakan jadi kualitas jasa ini dapat berbeda-beda tergantung pada siapa saja yang menyediakannya, kapan dan di mana jasa ini disediakan. Contohnya itu seperti kualitas jasa perawatan kesehatan dapat berbeda-beda tergantung pada dokter siapa yang menyediakannya. Dan yang terakhir itu mudah rusak, yang mana jasa tidak dapat disimpan atau dipindahkan untuk digunakan di lain waktu. Contohnya, jasa perawatan kesehatan yang diberikan oleh dokter tidak dapat disimpan atau dipindahkan untuk digunakan di lain waktu. Selanjutnya ada strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Karyawan yang puas dan produktif
karyawan yang lebih puas, loyal, dan kerja keras dalam memberikan layanan. Ini adalah 5 rantai dari rantai keuntungan layanan. Yang pertama yang barusan, kualitas layanan internal pemilihan dan pelatihan, karyawan yang unggul, lingkungan kerja yang berkualitas, dan lingkungan yang kuat bagi mereka yang berurusan dengan pelanggan. Lalu yang kedua, ada karyawan yang puas dan produktif, karyawan yang lebih puas, loyal, dan bekerja keras dalam memberikan layanan. Lalu yang ketiga, ada nilai layanan yang lebih besar, penciptaan nilai pelanggan, keterlibatan dan penyampaian layanan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat ialah pelanggan yang puas dan loyal, yang mana pelanggan yang puas dan tetap loyal melakukan pembelian berulang dan merujuk pelanggan lain untuk ikut membelinya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan dan pertumbuhan, yang mana layanan kinerja perusahaan jasa harus unggul. Selanjutnya, ada jenis pemasaran jasa. Jenis pemasaran jasa itu ada 3. Yang pertama ada pemasaran internal, yang mana perusahaan membantu karyawan menguasai seni berinteraksi dengan pelanggannya. Dan yang kedua ada pemasaran interaktif, yang mana karyawan Oke, selanjutnya ialah pemasaran interaktif, yang mana karyawan berinteraksi dengan pelanggan untuk menciptakan jasa bersama. Dan yang terakhir ialah pemasaran eksternal, yang mana pemasaran menggunakan 4P, yakni produk, harga, promosi, dan tempat untuk mempromosikan jasa. Selanjutnya, lanjutan dari rantai keuntungan layanan. Strategi pemasaran yang bisa dicontoh adalah perusahaan HSBC, yang mana memiliki strategi pemasaran yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan karyawan. Perusahaan ini memiliki strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan dengan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Juga melakukan pemasaran internal dengan cara mengidentifikasi kebutuhan karyawan dan memenuhinya secara efektif sehingga menciptakan karyawan yang puas dan produktif. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan, penawaran gaji yang kompetitif, manfaat yang fleksibel, dan peluang kerja yang beragam. Selain itu pula, perusahaan ini melakukan pemasaran interaktif dengan meningkatkan kualitas layanan melalui interaksi yang efektif antara karyawan dengan pelanggan. Adapun manajemen diferensiasi layanan meliputi di era persaingan harga yang ketat ini, perusahaan jasa harus membedakan diri dari pesaing. Solusi untuk persaingan harga adalah mengembangkan penawaran, pengiriman, dan citra yang berbeda. Lalu penawaran yang berbeda dapat mencakup fitur inovatif seperti layanan interaktif yang ditawarkan oleh Dick's Sporting Goods, dan juga harus memiliki citra yang berbeda dapat dibuat melalui simbol dan merek. Pengiriman yang berbeda dapat dilakukan dengan memiliki orang-orang yang lebih mampu dan dapat diandalkan, mengembangkan lingkungan fisik yang lebih baik, atau merancang proses penyampaian yang lebih baik. Lalu, manajemen kualitas layanan meliputi bahwa perusahaan jasa ini dapat membedakan dirinya dengan memberikan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten daripada yang diberikan pesaingnya. Kualitas layanan lebih sulit didefinisikan dan dinilai daripada kualitas produk. Lalu, perusahaan jasa terkemuka menetapkan standar mutu layanan yang tinggi dan mengawasi kinerja layanan dengan seksama. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan layanan yang 100% bebas cacat. Dan pemulihan layanan yang baik dapat mengubah pelanggan yang marah menjadi pelanggan yang loyal. Media sosial seperti Facebook dan Twitter dapat membantu perusahaan mengatasi dan memperbaiki ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan. Oke, selanjutnya ialah manajemen diversifikasi layanan. Perusahaan jasa harus meningkatkan produktivitas layanan untuk menghadapi biaya yang meningkat. Mereka dapat melakukannya dengan melatih karyawan, merekrut karyawan baru, atau memanfaatkan teknologi. Namun, perusahaan harus berhati-hati untuk tidak mengorbankan kualitas layanan demi produktivitas. Upaya untuk merampingkan layanan atau memangkas biaya dapat membuat perusahaan lebih efisien dalam jangka pendek, tetapi dapat mengurangi kemampuan mereka dalam jangka panjang. Nah, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menciptakan dan memberikan nilai bagi pelanggan.
dan berhati-hati untuk tidak menghilangkan layanan dari layanan itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saja. Baik, yang selanjutnya itu ada bab 4 terkait strategi branding, menilai merek, membangun kekuatan merek, dan mengelola merek. Bisa di next. Membangun merek yang kuat bukan hanya tentang menciptakan nama dan simbol. Merek adalah representasi dari persepsi dan perasaan konsumen terhadap suatu produk dan penting untuk memahami bagaimana membangun dan mempertahankan merek yang kuat di pasar. Ekuitas merek adalah efek diferensial yang dihasilkan dari pengetahuan mereka terhadap suatu produk. Merek dengan ekuitas positif membuat konsumen bereaksi lebih baik dibandingkan dengan produk tanpa merek. Merek yang kuat menciptakan hubungan mendalam dengan konsumen seperti yang ditunjukkan oleh merek ikonik seperti Coca-Cola, Nike, dan Disney yang mampu mempertahankan daya tarik mereka di pasar selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada nilai merek. Nilai merek adalah nilai keseluruhan yang diberikan pada sebuah merek yang mencakup ekuitas merek, reputasi, dan mencerminkan persepsi konsumen terhadap merek tersebut dan kemampuannya untuk menciptakan preferensi dan loyalitas pelanggan. Nilai ini tidak hanya berasal dari manfaat fungsional produk, tetapi juga dari hubungan emosional dan pengalaman yang ditawarkan oleh merek. Nilai merek bisa dilihat dari seberapa kuat merek tersebut dalam menarik konsumen, seberapa dikenalnya, dan seberapa dihargainya oleh masyarakat, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan membeli. Merek dengan nilai tinggi biasanya memiliki mereka dapat mempertahankan harga, menarik pelanggan setia, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif di pasar. Next. Keputusan strategi merek mencakup penentuan posisi merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, dan pengembangan merek. Posisi merek harus jelas dalam pikiran pelanggan target. Merek yang sukses tidak hanya fokus pada atribut yang melibatkan pelanggan pada tingkat emosional. Pemilihan nama merek. Memilih nama merek yang tepat dapat berkontribusi besar pada kesuksesan produk. Nama merek yang baik harus menunjukkan manfaat produk, mudah diucapkan, unik, dan dapat diperluas, mudah diterjemahkan, dan dilindungi secara hukum. Proses pemilihan nama merek melibatkan campuran antara sains, seni, dan insting, seperti yang terlihat pada contoh nama merek seperti iPad dan lain. Sponsor merek menentukan bagaimana produk diluncurkan dan dipasarkan. Ada 4 opsi sponsor merek. Yang pertama itu merek nasional, yang kedua merek toko, yang ketiga lisensi, dan yang keempat CO branding. Setiap opsi memiliki keuntungan dan tantangannya tersendiri. Merek nasional telah mendominasi pasar, tetapi merek toko semakin kuat, menawarkan kualitas dan pilihan yang sebanding dengan merek nasional. Nah, selanjutnya akan dibahas dalam persaingan antara merek nasional dan merek toko, pengecer memiliki keuntungan karena mereka mengontrol penempatan produk, harga, dan promosi. Merek toko menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi dan produk eksklusif. Mereka juga cepat mencapai kualitas merek terkenal sehingga menarik lebih banyak konsumen yang semakin loyal terhadap merek toko. Nah, terkait pengambilan merek ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang sesuai. Selanjutnya, cepat ke nama merek yang sudah terkenal dan dapat meningkatkan nilai produk. Lisensi melibatkan penggunaan nama atau simbol dari produsen lain, selebriti terkenal, atau karakter populer. Bisnis lisensi telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir dan bisa sangat menguntungkan. Contohnya adalah karakter Disney, Calvin Klein, dan Tommy Hilfiger yang terkenal. Selanjutnya ada CO branding. CO branding menggabungkan nama merek yang sudah mapan dari perusahaan yang daya tarik konsumen yang lebih luas dan ekuitas merek yang lebih besar. CO branding memanfaatkan kekuatan komplementer dari dua merek, seperti yang terlihat pada kolaborasi antara Benjamin Moore dan Peyton Ben, Taco Bell dan Doritos, dan Nike and Apple. Meskipun memberikan banyak keuntungan, CO branding juga melibatkan kontrak hukum yang kompleks dan koordinasi yang ketat. Next. Brand development memiliki beberapa yaitu line extension, brand extension, dan multi brand yang masing-masing memiliki kelebihan
dan risikonya. Pertama itu terkait ekstensi saluran terjadi ketika perusahaan memperkenalkan varian baru dalam kategori produk yang sudah ada, seperti bentuk, warna, ukuran, atau rasa. Contohnya itu pada KFC mengembangkan variasi ayam seperti ayam panggang dan ayam tanpa tulang. Strategi ini menawarkan biaya rendah dan risiko yang rendah, serta dapat membantu memenuhi permintaan konsumen akan lebih banyak ruang di rak pengecer. Selanjutnya ada perluasan merek, di mana penerapan nama merek yang sudah dikenal pada produk baru di kategori yang berbeda. Contohnya adalah Starbucks yang memperkenalkan produk seperti kopi kemasan dan mesin kopi Verismo. Keuntungannya adalah produk baru mendapatkan pengakuan cepat dan menghemat biaya iklan. Yang terakhir ada multi-brand, di mana melibatkan pemasaran banyak merek dalam kategori produk yang sama, seperti yang dilakukan oleh PepsiCo dengan beberapa Gatorade dan Tropicana. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menangkap lebih banyak segmen pasar dan meningkatkan pangsa pasar secara keseluruhan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini mengenai melanjutkan pembahasan sebelumnya itu tentang membangun barangkali beberapa strategi yang bisa digunakan dan perlu diperhatikan dalam membangun sebuah brand produk. Yang pertama, terkait desain logo yang sesuai dengan bisnis. Kedua, target pasar yang tepat. Ketiga, menggunakan partnership untuk membangun brand awareness. Dan yang keempat adalah bikin brand. Nah, dengan 4 target ini ataupun 4 strategi ini, itu kiranya bisa menjadi brand sebuah produk. Bisa di next. Oke, lanjut mungkin yang menurut dari tahun 2005 yang termasuk ke dalam brand strategi antara lain. Pertama, brand position, brand personality, belum brand personality. Kemudian sebagai tambahan menurut Scott yang juga termasuk ke dalam brand strategi, yaitu brand communication, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pembahasan selanjutnya. Boleh di next. Oke, yang pertama ada brand positioning. Apa itu brand positioning? Brand perusahaan untuk mendesain penawaran dan image sehingga memberikan nilai yang berbeda di dalam pikiran konsumen, sehingga nantinya sebagai sebuah korporasi itu bisa menjadi punya bargaining position gitu, daya tawar untuk nantinya bisa menempatkan produk di pikiran atau namanya dalam posisi konsumen gitu. Kemudian yang kedua ada brand identity. Menurut Gill tahun 2005, brand identity adalah suatu kumpulan dari aspek-aspek yang bertujuan untuk menyampaikan merek, latar belakang tujuan dan ambisi dari merek sendiri, dan sebuah bentuk dari sejumlah persepsi konsumen tentang merek. Nah, untuk brand identity ini sebagai identitas daripada sebuah produk yang kita tawarkan, sehingga nantinya untuk produk yang nantinya akan kita bangun brandnya itu harus mempunyai identitas. Makanya harus ketika kita akan menentukan produk apa yang nantinya akan kita branding, yang pertama harus kita buat adalah identitas daripada produk itu sendiri. Next. Ada brand personality. Brand personality merupakan pribadian daripada merek sebagai campuran sifat manusia yang dapat dihubungkan dengan merek tertentu. Brand personality adalah sifat manusia yang ditemukan dalam suatu brand, dan juga yang mengatakan bahwa brand personality adalah cara sebuah brand berkomunikasi dan berperilaku. Jadi brand personality kurang lebih beda tipis dengan yang sebelumnya itu brand identity. Bahwasanya brand personality adalah kesan pertama yang konsumen pikirkan mengenai ini berkaitan dengan
komunikasi atau perilaku daripada konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Dan yang keempat ada brand communication. Brand communication didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan konsumen dari merek apakah baik atau buruk. Sikap merek merangkum arti bahwa konsumen melampirkan merek yang salah, merek yang pada gilirannya efek perilaku pembelian mereka itu menurut Salehi dan Rosandal Arbatani tahun 2013. Sikap merek positif seperti kepercayaan merek dan keberlanjutan mereka itu menurut Provaidah et al. Tahun 2015. Jadi brand communication ini merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk nantinya bisa memberikan pesan positif yang nantinya apa yang dipikirkan konsumen terhadap produk ataupun brand yang akan kita tawarkan. Bisa di next. Dan selanjutnya ada managing brand ataupun membangun sebuah brand. Produk yang bagus tanpa kekuatan akan sia-sia. Biasanya kalau seorang sudah cocok dengan satu produk, mereka tidak akan berpaling dengan brand lainnya. Pegs tahun 2001. Nah, untuk membangun sebuah brand ini, untuk memanage sebuah brand ini, langkah-langkah yang sudah sebelumnya disampaikan bahwasanya tujuannya adalah untuk menjadikan produk yang nantinya kita tawarkan itu bisa menjadi kebutuhan primer daripada konsumen itu sendiri, sehingga ketika konsumen sudah menjadi konsumen tetap daripada produk yang lain. Oke, bisa di next. Brand strategi adalah suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dapat juga diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak poin dengan dan secara langsung mensupport strategi secara keseluruhan. Dan yang lainnya 2012. Nah, strategi ini merupakan suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur semua elemen brand gitu. Apa itu elemen brand? Elemen brand itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kita sebelumnya bahwasanya elemen brand itu ada banyak gitu. Nah, kaitannya dengan sikap ataupun perilaku konsumen itu sendiri. Ataupun dapat diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak poin antara setiap itu. Nah, mungkin demikian. Adapun kesimpulan yang didapat bahwa keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada integrasi strategis antara produk, layanan, dan branding. Pendekatan inovatif dalam pengembangan produk dikombinasikan dengan strategi pemasaran layanan yang tepat dan pengelolaan merek yang konsisten, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai yang signifikan bagi pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pasar secara mendalam dan menerapkan keputusan strategis yang holistik, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas unggulan kompetitifnya. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Nah, untuk teman-teman, jika terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan ya untuk berkomentar di comment section. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.